warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi sekalian. Hari ini kami sampaikan bahwa besok atau Rabu akan datang bantuan dari gugus tugas COVID Sumatera Utara sebanyak 36.506 paket sembako. Akan dibagikan di beberapa kecamatan, di 20 kecamatan. Mungkin pembagiannya ada yang mohon maaf, sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran. Kami usahakan sebelum Lebaran. Namun karena memang Tapel Tengah ini luasnya 20 kecamatan, 219 desa dan kelurahan, jadi sudah barang tentu ada yang rusak, ada mungkin kena hujan. Kalau ada kena hujan, segera laporkan agar diganti atau dibuat berita acara, karena ini bantuan provinsi. Yang namanya beras kalau kena air pasti akan rusak. Kedua, perlu kami sampaikan bahwa sebelum Hari Raya kami targetkan jumlah penerima BLT dana desa 12.200 KK. Total dana 21.960 juta. Ini dibagikan 3 bulan. Persyaratannya, mohon maaf, itu total dana 21.960 juta untuk 3 bulan ya. Baru itu sudah masuk 3 bulan, jangan nanti bukan 1 bulan. Persyaratan penerimanya itu keluarga miskin yang kehilangan mata pencarian, itu ketentuan dari Kemendes. Kedua, keluarga miskin yang mengidap penyakit kronis atau menahun. 3, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, BPNT, serta bantuan sosial tunai, PNS, TNI, Polri, dilarang. Jadi itu sudah jelas, clear. Dan dipilih orangnya, tidak semua yang tertulis itu, karena uang desa itu juga terbatas. Jadi jangan berharap semua desa itu mendapat, tidak ada. Ini dari dinas sosial. Kedua, kita mendapat PKH 13.430 KK. Jumlah keluarga penerima program Ewarung 6.799 KK. Jumlah penerima bantuan sembako provinsi 36.506 KK. Jumlah keluarga penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial selama 3 bulan 14.576 KK. Jadi kami sampaikan di sini, ini yang PKH dan DTKS itu datanya dari Kementerian Sosial, bukan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami juga kesal, kenapa ada orang kaya yang mendapat ini. Jadi jangan kepala desa, lurah, kenapa nama kami nggak tercatat, bupati. Kami sudah usulkan nama, tapi tidak itu yang keluar dari Kementerian Pendidikan Sosial. Dan itu bahkan ada yang dapat orang kaya. Di luar daerah ada yang dapat anggota dewan. Ada kan? Itu sekarang lagi viral-viral itu. Ada yang dapat dari mana? Kalau saya tidak salah, ada dewan dia atau orang kaya dia. PKH-nya itu datanya dari Kementerian Sosial. Kami terus menyuruh Kadis Sosial untuk mengupload data terbaru. Dan sudah ada bukti bahwa itu sudah kami laporkan. Namun itu tidak keluar ya, Pak Kadis. Sebagian aja yang keluar. Sebagian justru orang kaya yang ada dapat. Dan jangankan masyarakat, saya pun kesal. Yang kedua, saudara-saudara, perlu kami sampaikan bahwa kami ingatkan kepala desa untuk yang 12.200 KK, dipastikan itu tidak dapat KK-nya yang PKH, BPNT, dan bantuan sosial tunai. Yang mendapat dana desa itu tolong diumumkan, ditempelkan di desa-desa. Kalau PKH itu dan bantuan BPNT. Sosial tunai itu datanya dari Kementerian Sosial. Jadi capek kita mau lagi. Itu yang jelas. Oke, ini kita akan menyalurkan hari ini. Kami juga dapat bantuan dari BUMN. Terima kasih atas bantuan Bapak Martin Manurung, anggota DPR RI dari Partai Nasdem, yang sudah meyakinkan
BUMN mitra kerjanya dan memberikan bantuan ke kita dan akan dibagikan hari ini di Muara Nibung. Di Muara Nibung. Dan ada teman saya pengusaha, alhamdulillah dia memberikan 1000 paket sembako. Ini juga akan kami bagikan dari Medan. Jadi yang mendapat sembako dari pemerintah yang sudah tersalurkan itu 41.508 lengkap tanda tangan KK. Yang dibayar pemerintah 40.000. Yang 1.508 itu bantuan dari pengusaha penyedia barang. Jadi gratis dikasihnya, lengkap semuanya. Yang rusak, yang ada viral-viral itu berapa? 860 Pak. 860 dan sudah ada berita acara dan itu sudah diganti. Itu karena hujan sudah diganti. Jadi yang bagi-bagian penghujat silakan beri bantuan, jangan asik menghujat. Jangan kayak Parao nanti minta maaf lagi. Ya, oke lah kita maafkan, kita pertimbangkan lah. Ini bulan Ramadan. Sudah dihapus, sudah bagus lah itu. Yang lain kalau berani bikin akun asli. Tunjuk, biar kita lihat. Kita akan laporkan. Jangan asik bercerita-cerita namun tidak jelas. Ya, oke, ada yang lain pertanyaan? Oh, sorry. Desa akan menyalurkan pakai dana desa lagi. Seminggu lebaran kita targetkan. Paling lama 10 hari sembako 32.000 KK di desa. Kelurahan belum ada ketentuannya. 32.000 KK lagi yang berikan lagi sembako khusus di desa. Dari dana desa. Dari pemerintah nanti karena kelurahan belum ada, Pemkab Tapanuli Tengah akan menyiapkan 20.000 untuk kelurahan. Dari desa 32.000, kami 20.000, tidak jadi 15.000, 20.000. Jadi kita tambahin jadi dapat 52.000 KK. Udah selesai ya? Bantuan itu kita orang masih 1 kali lagi ngasih. Kita udah terus-terusan. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Itu kapan itu? Minggu. Seminggu atau 10 hari setelah ini kita salurkan bantuan dari provinsi. Sekarang kendalanya bantuan itu sampainya ke GOR. Ini lagi kita pikirkan anggaran untuk membawa itu lagi. Ketentuan itu. Karena itu pasti membutuhkan anggaran. Jangan samakan kota Sibolga dengan kita ya. Sibolga itu 4 kecamatan. Cepat pendistribusiannya, alhamdulillah cepat itu. Kita ini sampai ke Bandua Mas. Jangan, ini kita contohkan Sibolga karena itu dekat sama kita. Kita ada ke gunung, butuh proses. Ada yang truk tidak masuk lagi. Ada yang kalau hujan tak bisa lagi datang ke sana. Harus dilangsir, hargai kinerja orang. Ya, hargai kinerja orang. Ada pertanyaan? Ada Pak Bupati, terkait dengan data dari Kemensos tadi. Tadi kan udah Bapak katakan bahwasannya pihak orang Pemkab sudah mengajukan. Pertanyaan gini, informasi yang kami dapatkan, data dari Kemensos itu data tahun 2010 ya Pak? Ya. Itu saya nggak tahu lah itu, karena semua daerah hampir bermasalah kan. Ya udah tanya aja lah menterinya. Pak Menteri itu sendirilah. Kalau kami sarankan ke Pak Menteri, ke depan kalau bantuan ini serahkan ke pemerintah kabupaten, kota dimanapun itu berada, kotanya ditentukan, biar ditentukan kami salurkan nama-namanya. Jadi nama itu yang pasti mendapat. Kalau ada persoalan, kami yang dikomplain masyarakat. Hari ini kami kasihan orang yang tidak tahu, nggak apa-apa. Ada orang tahu bahwa itu data bukan dari Pemkab, tapi masih nyinyir. Ada, kami sampaikan ya, orang yang bersedekah terang-terangan sama orang bersedekah sembunyi-sembunyi sama saja itu. Yang paling masalah itu tidak sedekah tapi banyak cakap. Kalau dia mampu dan menyinyiri dan nyinyir kepada orang yang bersedekah, itu yang salah. Pak, terkait viralnya pembagian bantuan, pendistribusian bantuan dari Pemkab Tapanuli Tengah untuk yang 40.000 di Kelurahan Sosor Gadong Pak. Itu tanggapan Pak gimana Pak? Saya tahu itu ada demo lah, ada itulah, itu sah-sah saja. Itu wajar-wajar saja. Tapi lurahnya kami sudah cek. Di kelurahan itu bantuannya 555 KK. Bantuan Covid-nya dari Pemkab 555 KK. Yang jumlah KK di sana 852. Sudah pasti ada yang tidak dapat. Bukan dimakan lurah. Memang jumlah yang dibantu sana 555 KK. Yang jumlah KK-nya 852. Jadi jangan ngarang. Copot lurah katanya ya? Iya Pak. Kalau lurah yang salah saya copot. Kalau lurah yang nggak salah ngapain pula dicopot? Kurang kerjaan saya namanya itu. Enggak ada itu. Jadi yang jelasnya 555 KK sembako diberikan. 852 KK di sana. Dari mana ada salahnya?
Data penerima ada. Bahkan ada yang demo itu, ini ada kali sosial, ada videonya, ada fotonya, ikut penerima PKH. Sudah kita ingatkan PKH itu ya sabar dulu, karena udah dapat PKH. Itu akan kami usulkan dicoret namanya dari PKH, biar kita kasih sembako. Orang lain banyak yang nggak dapat, dia udah dapat PKH masih ribut. Saya lagi cek nama-namanya itu. Kalau memang namanya tadi ada kata dari PKH, dapat PKH, udah ada laporan ya kan? Nah, kami cek berapa lama ada yang dapat bantuan tunai itu, BLT. Kita cek. Dan bahkan yang demo itu ada yang dapat sembako. Tanda tangannya ada. Dan kami berharap, kami ingatkan Sosor Gadong, kelurahan jangan ada yang memprovokatori. Saya dapat laporan ada diduga toke kayu ilegal yang memprovokasi masyarakat. Dan diduga dari korlapnya itu berapa? Ya, saya tidak tahu. Ya? Saya tak tahu siapa dia korlap, cuman dia menunggu, yakinlah menunggu waktu saudara. Saudara berlaku ilegal pasti ketangkap. Jangan karena benci ke lurah, usaha ilegal saudara dilarang, lantas saudara mau coba-coba. Karena kayunya larang turun dari gunung, bakal diprovokator orang. Kami berharap itu tidak terjadi di Kelurahan Sosor Gadong. Kami mendengar ada dugaan bahwa pelakunya ini orang yang dilarang lurah, dia pengusaha kayu ilegal dari gunung, hutan lindung, dilarang lurah menebang, lantas diprovokatori masyarakat. Kami akan cek kebenaran ini. Kalau itu benar, saya akan laporkan kamu ke polisi. Mau kamu demo 700 kali nggak ada persoalan. Ya, itu urusan polisi. Kalau polisi ngasih izin dalam melaksanakan COVID demo, ya silakan, itu urusan polisi. Kami yakin polisi akan bijak. Kami ulangi, mau 1000 kali pun kamu demo, saya tidak akan mempecat lurah kalau dia tidak salah. Kalau dia salah, kita penjarakan dia. Tapi kalau dia tidak salah, memang bantuannya 555 kakak. Yang kakaknya situ 852. Sudah pastilah ada yang nggak dapat. Yang nggak dapatnya berarti berapa? 303 kakak. Ini nggak dapat lah dia. Orang bantuannya 555. Jadi dia ribut, kami nggak dapat, dimakan lurah, bukan lurah. Memang jatahnya segitu di situ. Ini mau kita kasih 700 dari bantuan provinsi. Kami udah cek lurahnya. Siapa yang provokator situ jangan kasih. Siapa yang heboh-heboh situ pakai Android lagi kan? Nampak di video itu pakai handphone Android. Berarti dia kaya, ngapain kasih? Banyak orang miskin kasih. Jangan lurah kamu demo, saya demo. Ini perintah saya. Ini perintah saya. Jangan demo, lurahmu tidak salah. Karena dia di lurah itu tidak salah. Dia hanya menyalurkan 555 sembako. Kakak 852, saya ulangi. Wajar orang tidak dapat. Betul kan? Nah, jadi yang ini ada 700. Yang handphonenya Android yang bisa heboh-heboh, ada iPhone handphonenya, berarti orang kaya, nggak usah kasih. Ngapain capek? Tapi kalau dia orang susah, bantu. Walaupun dia demon, dia orang susah, bantu. Tapi kalau dia dapat PKH, dia masih ribut sembako, usulkan, suruh pilih antara sembako dan PKH. Kalau masih nyinyir, kita kasih sembako, kita suruh ganti PKH dia, kita coret. Walaupun kementerian yang mengatur, kita akan usulkan khusus dia. Ya, dan hati-hati yang PKH udah dapat, jangan ribut, nanti bisa jadi apa loh, menyalahi aturan. Satu lagi Pak, terkait PKH ini Pak, kan udah ada rencana untuk penempelan tiket. Kapan pastinya Pak? Sudah ditempel itu kan? Sudah selesai. Berarti udah ditempeli Pak ya? Sudah ditempeli. Kalau nggak tahu malu, kalau dia orang kaya nggak malu, ya salah lah dia. Jadi bukan salah pemerintah ya. Itu data lama-lama ini yang keluar. Ya, oke. Kami mau ke Moranibung lagi. Oke ya. Oke Pak.